lagi ngapain? Ya, kita kan nggak boleh pegang-pegang barang sembarangan Pak di sini. Ye, Den Unyil, Pak Oga mau nyuci sayur. Tapi ini airnya kenapa mendidih gini? Bisa melepuh tangan Pak Oga. Ini tuh bukan air mendidih, Pak. Ini sengaja dibuat meletup-letup kayak gini. Itu ada tujuannya, Pak. Biar ulat-ulat di sayur bisa keluar dan nggak ikut saat diolah nanti. Di sini tempat penerimaan barangnya ya, Den? Iya, betul, Pak. Semua bahan-bahan baku untuk makanan pesawat diterimanya di sini. Tapi ditimbang dulu dan dicek satu persatu bahannya, kayak warnanya, pucat atau enggak. Terus tingkat kemanisan buahnya pas atau enggak. Ukurannya juga, sama tampilan fisik bahannya. Bener-bener kejaga ya kualitasnya. Biar penumpang pesawatnya puas ya, Den? Betul banget, Pak. Nah, bahan makanan yang perlu dipotong dikerjakannya di sini. Sampai proses pencuciannya. Semua bahan makanan nggak boleh terkontaminasi apapun, termasuk dipegang tangan secara langsung, Pak. Den, udah kecium wangi makanan nih. Dari mana nih datangnya ya? Lihat, Pak, di sini ruang pengolahan kue-kue basah sama roti. Semua bagian dapur sudah ada chef penanggung jawabnya masing-masing. Den, pesawat kan banyak banget ya. Jadi semua dimasak di sini makanannya, ya? Enggak kok, Pak. Pabrik catering makanan ini punya 9 cabang di seluruh Indonesia. Di Bandung, Lombok, Denpasar, Balikpapan, Surabaya, dan kota lainnya. Nah, kalau di Jakarta, ini yang paling besar. Den, emang makanan di pesawat cuma roti sama kue doang ya? Ada juga kok, Pak, makanan beratnya. Kayak nasi, omelet, sushi, dan olahan daging. Masaknya ya di dapur ini, sebutannya hot kitchen. Oh iya, habis dimasak, makanannya wajib masuk ke mesin blast sealing. Apaan tuh, Den? Di mesin ini suhu makanan diturunkan, Pak, dari 60 derajat Celcius jadi 10 derajat Celcius. Tujuannya biar makanannya awet dan bisa disajikan dalam keadaan segar. Oh ya, Pak, di sini seluruh bahan makanan ditata dalam wadah masing-masing maskapai, Pak. Rapi banget kan? Semua makanan di sini dijamin halal kok, Pak. Jadi jangan khawatir deh. Oke nih, Pak. Kalau makanan dan alat makan sudah disiapkan lengkap, sekarang waktunya masukkan makanan ke rak khusus nih. Wah, ini yang sering didorong-dorong pramugari kan, Den? Iya, bener, Pak. Sebelum naik pesawat, rak ini disimpan lagi di ruangan khusus dengan suhu 12-an derajat Celcius biar makanannya tetap segar. Wih, mantap ya, Den. Jadi kapan nih ajak Pak Oga naik pesawat? Yah, kan udah sering banget, Pak, naik pesawat. Tapi kok Pak Oga nggak pernah dapat makanan begini, Den? Pak Oga duduknya di dalam koper kali, jadi nggak kebagian deh tuh waktu dibagiin. Pada penerbangan jarak jauh yang menempuh waktu lama, biasanya penumpang akan mendapat fasilitas berupa selimut dan bantal untuk tidur. Kalau satu pesawat bisa berisi ratusan penumpang, wah, artinya selimut dan bantal yang diperlukan juga mencapai ratusan. Ih, kebayang kan banyaknya cucian yang harus dicuci setiap harinya. Waduh, banyak amat ini. Tapi kagak ngapa-ngapa dah. Yang penting bisnis aye laris manis. Kalau yang ini diambilnya besok ya, Mpok. Nah, sekarang Oga mau lanjut lagi. Mau anterin pesanan orang. Iya. Dari tadi dikerjain, tapi rasanya kagak ada habis-habisnya ini cucian. Aduh, lama-lama pegel juga nih tangan. Ya ampun, Po Ipe, nyuci segitu banyaknya, kok pakai tangan sih? Kapan selesainya, Po? Habisnya pergi mana lagi, Nyil? Empok kan belum beli mesin cuci. Pakai mesin cuci itu aja, Po. Hah? Yang mana, Nyil? Itu tuh, di belakang Po Ipe. Ya ilah, itu mesin cuci apa roket? Lah, gede banget. Kalau segede gini sih, bisa buat nyuci tanda kawinan kali ya? Wih, mesin cucinya besar-besar ya. Untuk bisa berbagai maskapai penerbangan, perusahaan laundry ini beroperasi 24 jam dalam sehari.
Dalam satu hari jumlah barang yang dicuci beratnya mencapai 11.000 kilogram. Waduh, kira-kira sama dengan berat 100 sepeda motor tuh. Wah. Selimut, serbet, dan sarung bantal yang dikirim dari pesawat ditampung dulu nih sebelum dikirim ke tempat laundry. Di sini barang-barang dikumpulkan dan disusun berdasarkan jadwal cuci yang dipesan oleh maskapai penerbangan. Nah, truk-truk inilah yang mengirim cucian yang sudah terkumpul ke tempat laundry. Sebelum dimasukkan mesin cuci, masing-masing jenis cucian dipisah supaya nggak tertukar dan mencegah kerusakan saat dicuci. Nah, sekarang waktunya masuk mesin cuci. Meski bentuknya sama-sama kayak mesin cuci biasa, tapi ukuran dan kapasitas muatannya beda. Kalau biasanya mesin cuci di rumah hanya bisa menampung 5-7 kg cucian kotor, mesin cuci di sini bisa menampung sekitar 100 kg. Setelah selesai dicuci, sekarang pindah ke bagian mesin pres. Mesin ini fungsinya sama dengan setrika. Selain menjadi rapi dan tidak lecek, panas dari mesin ini bisa membunuh kuman-kuman yang di kain. Terakhir, semua cucian dicek kembali untuk memastikan semua yang telah dicuci bersih. Tidak ada noda tersisa dan warnanya tidak pudar. Setelah di-packing, semuanya siap diangkut deh dan dikirim ke pesawat. Proses ini biasanya dilakukan sesaat setelah pesawat mendarat dan akan segera melanjutkan penerbangan berikutnya. Poipe, udah kelar belum cuciannya? Udah dong, Gah. Nih semuanya. Tapi Apa, Mpok? belum disetrika, Gah. Waduh, gimana sih? Belum bisa diantar sekarang dong. Protes saja, makanya bantuin dong setrika ini. Nggak bisa, Pok. Oga ada urusan lain nih. Udah dulu ya. Dasar si Oga. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia juga punya banyak prestasi membanggakan loh di bidang teknologi. Seperti teknologi yang satu ini nih. Ada yang tahu ini apa? Yang sering naik pesawat pasti tahu deh. Lorong belalai gajah untuk penumpang pesawat ini disebut juga Garbarata. Banyak yang belum tahu loh kalau Garbarata yang ada di bandara-bandara itu ternyata buatan Indonesia. Bahkan gak cuma dipakai di dalam negeri saja, tapi juga di bandara-bandara negara lain. Gak usah jauh-jauh deh, ada yang pernah ke Singapura. Bandara Internasional Changi di Singapura adalah bandara terbaik di dunia yang sering dapat penghargaan karena fasilitas berkelasnya. Nah, kalian tahu fasilitas Garbaratanya buatan mana? Buatan Indonesia gitu loh. Nah lo, Pak Oga ngapain? Sini, Unyil bantuin deh. Emang ini pabrik apaan sih, Den? Ini pabrik yang membuat Garbarata, Pak. Apa? Mahabharata. Bikin wayang gitu, Den? Ye, bukan, Pak. Garbarata. Ya udah, nanti deh Unyil jelasin di dalam. Yuk, sekarang kita masuk aja. Garbarata itu jembatan yang menghubungkan ruang tunggu penumpang dengan pintu pesawat, Pak. Karena termasuk fasilitas di bandara. Jadi ya harus dibuat senyaman mungkin biar penumpang puas. Oh, yang bisa manjang mendek itu ya, Den ya? Dan biasanya bentuk desainnya disesuaikan dengan permintaan pembeli. Bisa berhari-hari loh Pak membuatnya. Wajar, Den. Yang bikin lama itu bukan ngegambarnya, tapi mesti diukur. Nah, itu Pak Oga tahu. Wah, Den, ternyata besar juga ya pabriknya. Itu pada ngapain sih pakai main-main api gitu? Oh, itu sih lagi potongin plat baja pakai laser, Pak. Jadi si laser ini bisa bekerja otomatis karena sudah diprogram pakai komputer gitu deh. Emang motonginnya harus pakai laser semua gitu? Ya nggak juga sih, Pak. Untuk plat baja yang tebalnya di atas 6 mm, motongnya memang harus pakai laser atau api. Soalnya keras, Pak.
Tapi kalau yang di bawah 6 mm sih pakai mesin potong biasa juga bisa. Den, plat baja yang dipakai ini kualitasnya bagus loh. Wih, Unyil percaya deh. Pak Oga kan dulu pernah kerja di toko besi, iya kan? Dan semua komponen Garbarata harus dihaluskan dulu di sini, Pak. Kalau sudah beres semua, baru deh siap dirakit. Ngerakitnya pasti ribet bener nih ya Den ya. Gede-gede begini. Kalau dipasang sendiri sih iya, tapi ini kan skala pabrik. Dengan tenaga ahli dan teknologi yang ada, proses perakitan jadi lebih mudah. Mulai dari bagian kabin sampai gerbong-gerbongnya, Pak. Tuh, lihat, sudah hampir jadi kan rangka kabinnya. Wih. Sekarang proses pengecatannya nih. Sama seperti pengecatan logam lainnya. Sebelum diwarnai, mesti dilapisi dulu dengan cat anti karat. Setelah dicat, baru deh dirakit lagi sampai jadi utuh. Oh iya, dalam sebulan pabrik Garbarata ini bisa membuat 7 unit Garbarata siap pasang loh, Pak. Jenisnya ada 2, yaitu yang berbahan besi dan ada juga yang berbahan kaca. Sebelum dikirim, Garbarata juga harus diuji coba dulu. Mulai dari fungsi mesin sampai badan Garbaratanya, Pak. Pak Oga masih penasaran nih Den. Yang bikin dia bisa manjang mendek itu apanya sih? Garbarata ini punya 3 gerbong yang akan saling bertumpuk kalau dipendekkan, Pak. Paling pendek jaraknya cuma 16 meter saja. Nah, kalau mau panjangin, ya tinggal ditarik saja sampai mentok. Maksimal bisa sampai 36 meter. Sistem pergerakan ini disebutnya teleskopik. Sama kan kayak pancingannya Pak Oga di rumah yang bisa dipanjang pendekin gitu. Iya nggak, Pak? Kalau mau betulin sepeda motor atau mobil, bengkelnya sih mudah dijumpai. Tapi kalau yang rusak pesawat terbang, waduh, dibawanya kemana ya? Iya, betul, ke hanggar pesawat.